Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman majelis Baitul Rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita kembali berkumpul membahas daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara cabang keilmuannya yakni ilmu fikih. Ilmu untuk kita ibadah. Ilmu untuk supaya kita bisa afdal dalam ibadah. Sehingga harus ada pembahasan ini. Untuk membahas ketenangan di mana? Nanti kita belajar di tasawuf. Ingin membahas ma'rifatullah di mana? Nanti kita membahasnya di tauhid atau di aqidah. Sehingga keilmuan ini tidak pernah mati sampai akhir zaman dan akan diteruskan terus oleh para penerus-penerusnya, yakni para alim ulama, orang-orang soleh. Nah, jadi jangan sampai mati di kita ya. Atau mati di kamu misalnya, jangan. Sayang. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di bab tentang fi syurutis shalah, syarat-syarat salat. Terakhir kita masuk di bab aurat lagi ya. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, perhatikan bukunya masing-masing, buka catatannya. Yang udah buka catatan langsung ini dan live aja bupit. Dan live di Instagram keluar notifikasinya. Nah, boleh live. Saya pernah buka YouTube, saya bilang kemarin kan. Saya carilah nama saya di Google, ternyata ada rekaman YouTube. Ketika kita lagi Google Meet seperti ini, dia merekam full. Waktu itu pembahasan tahsin saya lihat di YouTube 1 jam lebih, bahkan ada yang 1 jam sampai 2 jam malah. Nah, jadi kalau ada wifi atau mau berkorban kuota boleh. Nah, upload lah sebanyak-banyaknya ya. Upload sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya. Kalau tak ada minat juga nge-share, ya minimal untuk kamu dapat lah. Ya, untuk kamu sendiri dah dapat daripada tak dapat sama sekali. Nah, ini bahaya. Akhir. Wasatsu bima yasdulu bihi launul basyarah di jami' badanil hurrah illa al-wajh wal kaffain wasatsu ma baina as-surrah wal rukbah lidhakari wal amah kullil jawanib lal asfal. Nutup aurat dengan benda yang bisa menutupi rupa kulit di jami' badanil hurrah, seluruh badan bagi wanita merdeka ya, bagi wanita merdeka. Kita merdeka semua di sini. Semua kita merdeka di sini, tak ada perbudakan lagi. Illal wajah wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan itu baik bagian luar maupun bagian dalam. Mau bagian luar, bagian dalam boleh. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i ya, itu hal wal kaffain ini, apa namanya wal kaffain, dua telapak tangan ini wajib terbuka ketika sholat. Menutup antara wasat suma baina surah wal rukbah, menutup antara pusat dan lutut bagi laki-laki ya. Dan bagi perempuan apa?
bagi laki-laki menutup antara pusar dan lutut. Dan hal ini tidak hanya untuk laki-laki, tapi untuk budak perempuan juga. Dan menutup seluruh badan. Ya, khusus tertutup bagian itulah. Mau afdalnya menutup seluruh badan. Min kullil jawanib lal asfal. Kecuali bagian bawahnya boleh terbuka meskipun suka terlihat ketika sujud, seperti telapak kaki wanita. Dan contohnya telapak kaki wanita ini tak masalah, boleh saja. Beberapa pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Kalau telapak kaki tak masalah ya, kalau tampak. Oke, mulai catatannya dibuka. Kita bahas sedikit-sedikit. Yang pertama, aurat laki-laki. Kami mengambil sedikit referensi di kitab kitabnya Al-Mahalli, masih mazhab Syafi'i. Aurat laki-laki. Yang pertama, jika di tempat sepi seperti ruangan pribadi, bisa dikategorikan rumah ya, rumah atau kamar tidur atau ruangan pribadi lah, atau WC. Jadi auratnya adalah dua kemaluannya, dubur dan kubul dan dubur. Nah itulah ya, auratnya dua kemaluannya, kubul dan dubur. Kalau nggak tahu cari Google apa kubul dubur. Tahu semua kan? Kedua, jika di dalam sholat, aurat laki-laki antara bainas surrah wal rukbah, antara pusar dan lutut. Lalu ada yang bertanya apakah sholat pakai singlet sah pak? Sah, tapi tak sopan, tak ada adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau mau pakai apa, singlet, pakai baju bola, sah, tapi tak ada adab kepada Allah, tak sopan kita kepada Allah. Pengen ditatap baik-baik sama Allah, tapi bentuknya begitu. Ya mohon maaf, Qabil itu juga berkurban dia, tapi tidak mempersembahkan kurban yang terbaik, kena juga tegur sama Allah kan. Dia mempersembahkan tanaman juga, hewan-hewan ternak juga, tapi yang tak sehat, yang sakit. Ini amal, posisinya beramal, tapi tidak mempersembahkan yang terbaik. Yang busuk disembahkannya, yang sakit-sakit dipersembahkannya. Walhasil dapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, terpilihlah Habil daripada persembahan Habil kepada Allah yang terbaik, memilih Habil. Ya. Nah, jadi kita pun begitu, pengen baik di hadapan Allah, tampil baik-baik. Kita nggak bisa berwajah dua di hadapan Allah, nggak bisa kita. Pas sendirian cepat-cepat kita sholat, wah ngebut ngebutnya, Valentino Rossi dah kecepatan sholat kita. Ya, yang awalnya kalau di depan orang ramai banyak orang, wah kayak kura-kura, lambat kali. Oh kalau sendirian, wah sampai setan pun heran, ini sholat atau apa nih kata setan. Ya heran setan nengok kita kalau sholat begitu. Ya jadi jangan menipu Allah, tak bisa kita menipu Allah. Kita belajar untuk senantiasa benar-benar dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun aktivitas kita, niat lillah, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, jika di hadapan mahramnya, di hadapan istri, laki-laki
laki-laki di hadapan istri. Kalau di hadapan orang tuanya kan mahram. Atau sesama laki-laki. Garis bawah ini penting. Jika laki-laki di hadapan mahram dan di hadapan sesama laki-laki. Berarti kan abang-abangku, adik-adikku, atau ayahandaku barangkali ada. Ya, maka auratnya adalah antara sama pusat dan lutut. Jadi laki-laki ini juga tak boleh nampak auratnya pakai celana pendek. Tak boleh. Siapalah yang bisa jadi saksi kami di sini. Kami ini tak pernah main pakai celana pendek, tak pernah. Ya, ke rumah kawan, ya walaupun ke tempat kawan, tak pernah. Kawan saya pun tak pernah juga pakai celana pendek aja. Malu kami. Ya, tak ada pakai celana pendek yang nampak lutut itu tak ada. Nah disitulah munculnya kaum LGBT. Ya, menyepelekan aurat. Nah, nanti senggol-senggol aurat kawan. Sentil-sentil, mohon maaf itu barang kawan. Ya, pasti karena aurat kan saling ngejek-ngejek nanti. Nah, ini karena bergabung kajiannya, jadi kita nggak bisa close. Nah ya, jadi tetap menjaga aurat di hadapan mahram, orang tua, dan di hadapan kawan sesama laki-laki. Nah, jadi nanti jangan timbul pertanyaan, oh jadi saya di hadapan istri saya nggak boleh menampakkan seluruhnya. Boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, perempuan itu ladang bagi laki-laki, jadi hampirilah dia. Ya, boleh. Ini konteksnya kalau banyak juga melihat nanti, ya, atau di depan orang tua lah. Mahram yang disebutkan di sini depan orang tua, ya, atau mahram lainnya. Kalau depan istri kan banyak, boleh, bebas kita menghampiri istri dengan hal apapun. Selagi baik, tidak menentang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Keempat, jika di hadapan wanita lain, di hadapan ajnabiyah, di hadapan perempuan lain, ya, yang bukan mahram tentunya, maka tadi kan seluruh badan laki-laki adalah aurat. Nah, jangan, belum sampai situ. Jika khawatir menimbulkan fitnah. Jika tidak menimbulkan fitnah, maka auratnya tetap kembali ke awal tadi, antara surah wa rukbah, pusat dan lutut. Jadi memanglah kita ini diatur semuanya. Kalau ngaji ente serius, nah ikutilah nih kami nih, ya, ikuti pembelajaran kita malam ini. Alhamdulillah lah, walaupun muda dulu saya SMP, tak ada saya posting aurat di postingan saya, alhamdulillah. Posting nge-gym tak ada. Memang nge-gym juga walaupun kurus, tapi di lain sisi malu juga kita posting gym kurus, tak ada yang mau dipamerkan. Ya, sore-sore nge-gym, yang datang badan gede-gede, otot besar-besar, wah insecure lah kita. Pergi akhirnya sama kawan-kawan waktu dulu SMP, SMA gitu. Alhamdulillah Allah lindungi kita, belum pernah posting-posting yang begitu, yang tak berguna begitu. Ya, banyak juga perempuan, mohon maaf lah, saya lihat kalau di Eropa tuh, perempuan Eropa tuh suka, cowok-cowok yang nge-gym pamer-pamer otot tuh suka mereka, yang besar-besar ototnya, suspek lah dia, tuh suka wanita Eropa. Indonesia pasti ada juga yang suka begitu. Nah, mohon maaf aja, jangankan apa, nengok Korea aja mereka bisa syahwat kan. Kadang Korea tuh menutup aurat juga dia. Nah, tapi histeris mereka, ya, tengok K-pop histeris mereka, apalagi ada konser secara langsung, wah histeris luar biasa. Ya di antara mereka tuh pasti ada bersyahwat, karena awalnya cinta kan, katanya kagum, ternyata syahwat. Banyak cerita. Ke berapa lagi? Kelima. Yang dimaksud fitnah tadi adalah adanya unsur kenikmatan. Oke? Oke?
zina tadi adanya unsur kenikmatan syahwat, ya, dengan melihatnya menimbulkan syahwat. Ya. Saya juga heran dulu sampai saya tanyakan ini kepada guru saya, Ustaz, apakah syahwat laki-laki sama seperti perempuan? Saya tanya. Perbandingannya, belum bacakan hadis, 9:1. Syahwat perempuan itu 9, laki 1. Cuman perempuan pandai menyembunyikannya, kata beliau. Sedangkan laki-laki 1, tapi kalah dengan akalnya. Kalau udah syahwat menghampiri laki-laki, kalah dengan akalnya. Beda perempuan. Ya, perempuan 9 tapi pandai menyembunyikannya, kata beliau. Oh. Jadi mana yang betul, Ustaz? Haruskah kita berhati-hati kepada perempuan? Gak cuma kepada perempuan, kata beliau, kepada sesama lelaki pun hati-hati kau, kata saya. Jadi luar biasa jawaban beliau, ya. Gak cuma sesama perempuan berhati-hati, gak cuma juga dari pandangan perempuan, dari penglihatan perempuan, tapi sesama laki-laki pun kalau harus lebih berhati masalah aurat, ya. Ya, lihat aja anak-anak sekolah SMP lah, itu ini pernah saya nampak langsung. Kalau di lokal, mohon maaf, mereka cara bulinya itu, mohon maaf lah, buka-buka aurat, selorotin celana, ya. Ada yang main, mohon maaf, ini peragaan aja supaya kita paham, kakinya tuh di kelamin laki-laki kawannya tuh, supaya geli kawannya apa, itu kan pelecehan terhadap aurat. Nah, maka sempurnakan tutup aurat, maka nggak mungkin kawan kita begitu. Nggak mungkin. Itu contoh aja tuh sama laki-laki. Bagaimana laki-laki kalau ke perempuan? Na'udzubillah. Kalau ada kesempatan. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya, kita lanjut di bagian. Saya cek dulu lah. Coba angkat tangannya yang masih hidup. Angkat tangan tuh. Berapa orang yang masih hidup? Oh, masih banyak yang hidup ternyata. Alhamdulillah. Walaupun dikit tapi hidup semua berarti. Iya, luar biasa. Hidup semua berarti ya, walaupun dikit. Nah, yang kayak gini saya suka malah. Timbang ratusan tapi yang memperhatikan cuma 5, yang hidup cuma 5. Nah, na'udzubillah. Gak apa-apa kita sedikit, tapi enak, serius. Next, aurat perempuan atau aurat wanita. Pertama, aurat wanita di dalam sholat, yakni jami'al badan, seluruh anggota tubuh atau anggota badan, ilal wajah wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, depan belakang, ya, depan belakang. Jadi tak masalah mau nampak belakang, tak masalah, mau nampak depan tak masalah, ya. Kedua, wajib bagi wanita menutup sebagian dari wajahnya, bukan sebagian begini. Belum selesai. Termasuk dalam hal ini wajib menutup dagunya, itu dia maksud sebagian. Ini semua full wajah yang nantilah kita bagi yang mana aurat, mana yang enggak. Nah, ini wajah. Di bagian wajah ini ada yang bagiannya aurat. Nah, di dagu. Saya belajar sepakat ulama masalah dagu ini aurat. Tutup ada di sini. Nah, tutup. Mazhab Syafi'i demikian. Sebagian telapak tangan termasuk pergelangannya dan seluruh kakinya. Nah, termasuk pergelangan tangan tutup, ya, dan sebagian telapak tangan pun nampak juga tidak masalah. Makanya kalau bisa sholat pakai handsock, apa namanya itu, jadi kalau pun mengangkat tak nampak. Tapi nanti belum selesai, ada nanti bab mengangkat. Kalau kelihatan ketika mengangkat apakah di mana, nanti kita bahas, ada insyaallah. Nah, jadi nanti cari contoh orang yang pakai mukena, yang ini ditutup tuh bagian dagunya. Nah,
Ada juga pendapat tak masalah, dagu ini tak masalah, buka juga nggak masalah. Jadi kamu nggak pula khawatir nanti ketika sholat tiba-tiba bergeser ya, was-was kamu kan, akhirnya kacau nih, batal sholatku. Berpikir demikian tak masalah. Kalaupun tergeser tak masalah, lanjutkan aja sholatmu, tak perlu was-was. Karena ada pendapat mengatakan tak batal, ini tak bagian aurat, tapi mau ikut sempurnanya, tutuplah sempurna ini ya, bagian dagunya. Mau lihat fotonya, ini ada gambarnya nih, kalau kelihatan ya, pojok nanti kalian tuh, semoga kelihatan lah, jelas. Ini rangkuman dulu kami belajar, kasih guru lah, nggak ada di Google. Kalau cari Google tak dapat, karena ini guru kita nyusun. Lanjut. Kalau di dalam buku guru saya ini, ya, kalau dahi tidak tertutup secara benar, maka tidak sah sholatnya. Nih di sini ya, karena bagian daripada aurat. Saya sampaikan supaya tidak untuk apa, sudah beliau sampaikan juga, kalau tersingkap lah ketika sholat, terpijak lah mukena itu jadi tergeser, salah. Jadi kamu geser aja lagi, teruskan sholatnya, tak masalah. Jangan sampai was-was. Nah, kita lanjut. Pergelangan tangan wanita yang terlihat, pergelangan tangan ketika mengangkat tangan takbir misalnya, Allahu Akbar, mukenahnya melorot, ya, melorot langsung nampak telapak tangannya, maka batal. Ini mengambil daripada referensi kitab dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin halaman 105. Ketika apa tadi? Mengangkat tangan, takbir, seketika itu melorotlah sampai menampak pergelangan tangannya. Pergelangan tangan ini loh, ya, maka batal. Saya bacakan matanya sedikit lah. Yang ke-10. Wahya tadru mutlaqan, batal mutlak batalnya, malah katanya, ya. Jadi hati-hati, maka lebih afdolnya pakai handshock, apa namanya, handshock kalau salah saya namanya. Berikutnya, wanita yang memakai mukena belah dua berarti terpisah kan, celana roknya itu sama atasannya. Jika dia tidak memakai pakaian yang tertutup di dalamnya, jika dia tidak memakai pakaian tertutup di dalamnya, maka tidak sah. Karena ketika dia rukuk, auratnya akan terlihat dari belahan mukena bagian atas. Digambarkan seperti ini nih. Salah masuk. Mencetak, tampak auratnya jadi, karena dia nggak pakai baju, nggak pakai dalemannya. Jadi tidak di samping, sehingga nampaklah tubuhnya karena kainnya tipis, auratnya pun nampak.
dianjurkan pakai apa? Pakai pakaian dalam yang menutup juga di dalamnya aurat, menutup aurat. Nah, ini dari referensi kitab masuk Fathul Mu'in halaman 221. Salam. Aduh. Salam. Bentar ya. Nah, Fathul Mu'in halaman 221 di juz 1 ya. Kita lanjut. Makruh sholat memakai mukena bercorak, warna-warni atau corak-corak bunga. Afdalnya polos, kain polos putih tor ya, jangan yang mencolok lah, merah mencolok kali kuning ya, karena bisa mengganggu kekhusyuan. Ini mungkin kejadian sama kalian lah, wahai perempuan. Kawan-kawan misalnya nih datang ke masjid bulan Ramadan, bulan puasa, kawannya ada yang pakai mukena bunga ya bercorak, nah, pasti kita tanya, cantik kan punyamu nih ya, di mana kau beli? Disupir lah link Shopee-nya kan begitu. Atau di mana, toko mana belinya, pengen pula aku. Jadi mengganggu apa namanya khusyuan. Pas sholat terngiang-ngiang, aduh bagus sekali mukena kawan tuh, pengen pula aku beli lah. Pun nampak pula ketika dia di samping pula, mencolok kali warnanya, jadi pengennya melihat keindahan sebelah aja kan. Jadi itu mengganggu, itu maksudnya. Baik mengganggu kekhusyuan dirinya ataupun kekhusyuan orang lain. Itu di dalam kitab, masih di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Jadi kalau kayak gue begini ini kalian mau buat status gak apa-apa, nah cantumkan referensinya ya. Berikutnya wanita menurut kalangan mazhab Imam Malik. Nah ini dia perbedaan pendapat tadi ya. Menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi, terbukanya dagu, memakai mukena belah dua tanpa memakai rangkap, maksudnya memakai pakaian dalam yang menutup juga, dan terbukanya pergelangan tangan tidak membatalkan sholat. Nah jadi kalau ada ustaz kiai menyampaikan ini enggak aurat, kemudian pergelangan tangan melorot, tidak batal. Kemudian mukena yang belah dua ya, ada yang mengatakan batal dan tidak. Nah inilah pendapat daripada Imam Malik dan Imam Hanafi. Kalau mau sempurna mazhab Syafi'i, yang tadilah yang saya sampaikan, itu enaknya kita nih belajar satu-satu, tadarruj namanya, berurutan. Selesai mazhab Syafi'i nggak selesai, saya yakin 4 tahun juga nggak selesai orang mengaji mazhab Syafi'i. Selama kita mungkin tak kaji mazhab Syafi'i dari bawah sampai ke al-um yang paling besar, Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'i. Mau belajar mazhab lain pula kita, apalagi pelajar kalong seperti kita nih. Kalong itu maksudnya terbang-terbang, sana belajar nggak selesai belajarnya. Hari ini datang, besok tak datang, apa yang mau didapat? Dengar Ustazah Fulan sampaikan menampakkan aurat apa dagu tak menutupin, tak batal kan? Sedangkan yang sampaikan itu mazhab apa gitu. Jadi sehingga apa, kontroversi lah kontennya kan. Ini batal kata Ustaz Somad, batal misalnya kata Ustaz Haji batal, kalau kata Ustazah itu nggak batal. Padahal perbedaan mazhab harusnya disampaikan dulu mazhab satu-satu. Nah, belajar dulu mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini terkenal dengan ketatnya, dengan kehati-hatiannya. Nah, jadi kita bukan merasa sombong pula mazhab Syafi'i ya, karena mazhab mayoritas di seluruh dunia mazhab Syafi'i, di Indonesia mayoritas Syafi'i. Kemudian yang dikatakan tadi ya, pergelangan tangan terbuka, dagu terbuka, kemudian mukena yang dua rangkap
membatalkan sholat, sehingga sholat semacam itu tetap sah. Apalagi hal tersebut, nih perhatikan, apalagi hal tersebut muncul dari orang awam. Jadi jangan nanti orang nggak ngaji kita batalkan sholatnya. Sebelah nih dagunya terbuka Pak, saya bilang batal sholatnya. Akhirnya dia marah sama saya, guru ngaji saya bilang nggak batal gitu. Guru ngaji saya bilang batal gitu. Akhirnya kelahi. Ternyata sama-sama awam. Nah, sama-sama awam berkelahi lagi. Berikutnya, hanya saja melakukan ibadah yang masih diperselisihkan keabsahannya, para ulama terlalu berisiko. Apalagi jika tujuannya hanya ingin praktis atau tidak mau ribet. Maka afdolnya ambil pendapat yang paling kuat dan amalan yang paling kuat. Hati-hatian semuanya niatnya. Ikhtiyar, kalau dalam fikih itu ikhtiyar. Kehati-hatian, kalaupun menutup sampai ke sini, tutuplah sempurna. Kehati-hatian aja. Ini pakai handsock. Untuk kehati-hatian. Nah, jadi kalau ulama kita tuh pasti ngambil yang paling hati-hati. Nah, bukan untuk praktis, bukan kalau sekelas ulama ya, atau sekelas pelajar, yang level pelajarnya itu yang mengamalkan ilmu secara mutlak, secara baik. Nah, pasti dia ngambil level-level atas, nggak level-level bawah gini. Enggak. Itu beda level-level kita dalam belajar dan beramal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa, Bu? Apa Bupin? Pergelangan tangan tidak hanya saja meragukan pendapat antar ulama, maka untuk kehati-hatian mengambil yang ulama apa? Banyak pendapat apa? Untuk kehati-hatian ambil pendapat yang paling aman. Nah, mana paling aman kira-kira? Pokoknya pendapatnya yang paling kuat. Oh, pendapat paling kuat, Pak. Ya, bisa. Pendapat yang paling aman, bukan pendapat paling kuat. Kalau pendapat paling kuat kita nggak tahu, nggak survei soalnya. Ya. Pendapat yang paling aman misalnya rokok makruh sama rokok haram. Ternyata kita ngambil pendapat makruh. Nah, ini masih mohon maaf aja, nggak salah kesinggung pula tidak merokok. Nggak salah. Atau bawang lah, bawang merah, makan bawang makruh. Kita ambil pendapat meninggalkan hal yang makruh. Nah, itu kan aman. Itu maksudnya pendapat paling aman. Nah, tidak makan bawang misalnya. Tapi nggak mungkin kita makan bawang. Masa pakai bawang kan? Pakai apa-apa pakai bawang merah. Ya habis itu siwak lah, gosok gigi. Supaya harum. Nggak? Oke, next. Tanya jawabnya kapan-kapan lah. Satu. Tadi yang perjalanan wanita yang terlihat itu kitab apa Pak tadi? Iya, perbedaan pendapat itu. Bukan Pak, yang perjalanan wanita yang terlihat ketika mengangkat tangan maka batal Mekah itu. Yang mana tadi itu? Nomor 10. Nomor 10 kitab namanya Bughyatul Murtarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin. Halaman 105. Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitab ulama Yaman. Dah ya. Next kita sambung insyaallah. Semoga manfaat malam ini dan kita amalkan ilmu-ilmu kita semakin afdal dalam ibadah, tidak was-was lagi dalam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ntar itu ada yang nanya, tanggung pula. Apa tadi katanya? Jam 9 sampai jam 9 malam tak mengakuin siap mau lidah macet Pak jadi nggak kelihatan. Mau kena terpisah dengan rok itu maksudnya nggak boleh pakai baju lengan pendek, boleh. Jangan nggak pakai baju sama sekali. Nah itu makruh. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i batal ketika rukuk pasti nampak auratnya dari samping. Nah, jadi pakailah baju dalam. Nah ya.